Diam Kak. 10 menit mereka berdua terdiam. Aisyah fokus mencerna apa yang Yulia katakan. Sedangkan Yulia sendiri mengepalkan kedua tangannya pada setir dengan hati yang terluka. Pada akhirnya dia akan melakukan semua yang Bunda Sarah minta. Kamu mau mencoba menghancurkan pernikahanku? Iya, pernikahan ini tidak seharusnya terjadi. Setelah kamu hancurkan pernikahan kakak, kamu rela memberikan Ustadz Ikram padaku. Yulia mengangguk lalu menghentikan mobilnya di depan rumah besar dengan 2 lantai yang gerbangnya terbuka lebar. Kita sudah sampai di rumah. Yulia membuka sabuk pengamannya lalu menatap sang kakak. Aku rela mengorbankan apapun demi Kak Aisyah agar kakak bisa bahagia. Plak. Bukannya senang, Aisyah malah menamparkan wajah Yulia hingga tangan kanannya itu bergetar hebat, menatap sang adik penuh amarah. Jangan gila kamu Yulia. Yulia mendengus lalu mengusap pipinya yang terasa sakit. Bahkan kepalanya amat pusing, ternyata tampar kakaknya sangat keras. Kak Aisyah duluan yang mencintai Ustadz Ikram dengan tulus selama 7 tahun ini. Kakaklah yang berhak hifo bersama Ustadz Ikram, bukan aku. Aku tidak mencintai Ustadz Ikram, aku hanya bisa menyusahkannya saja. Sedangkan kakak, pasti Kak Aisyah akan menjadi istri terbaik untuk Ustadz Ikram. Yulia keluar, lalu dia masuk ke rumahnya yang sebulan ini tidak pernah ia injaki. Yulia, tunggu. Jangan berbuat seperti ini. Kamu hanya memikirkan orang lain tanpa memikirkan dirimu sendiri. Yulia berhenti di depan gerbang, menatap sang kakak yang berjarak 5 meter darinya. Aku bisa apa Kak? Kak Aisyah dan Bunda Sarah sangat berharga untukku, kalian yang menyayangimu setelah Umi pergi, tapi balasannya dariku aku malah menyakiti kalian tanpa aku sadari. Dan sekarang aku hanya ingin berubah keadaan yang seharusnya terjadi. Mungkin dengan cara ini ia bisa menebus semuanya pada sang bunda yang selama ini membesarkannya. Mungkin kata orang ia bodoh, ya ia memang perempuan bodoh. Bodoh hingga tidak tahu cara apa lagi yang harus ia lakukan selain mengabulkan permintaan ibu tirinya itu. Dia menghapus kasar air matanya yang sial kenapa harus keluar. Aku penghalang hubungan di antara Kak Aisyah bersama Ustadz Ikram. Kak Aisyah mencintainya, begitu juga dengan Ustadz Ikram sendiri pada kakak. Setelah mengatakan itu Yulia berlari ke dalam rumah kediaman keluarga Daneswara. Sedangkan Aisyah syok mendengar Ikram mencintainya. Bagaimana mungkin? Flashback. Seorang anak berumur 8 tahun menunduk dalam-dalam sambil kedua tangan meremas kuat rok merahnya. Maaf Yulia, salah ayah, sesal anak itu. Apa kesalahan kamu, Yulia? Tegas Daneswara, dengan tatapan tajamnya. Yulia, dia meringis lalu menyengir hingga gigi ompongnya terlihat. Giginya tengahnya itu menghilang karena dia kena tinju oleh teman-teman prianya akibat berantem saat pulang sekolah. Gigi tengahku hilang ayah. Tapi rasanya gak sakit kok, hehehe. Itu Leo temanku ajak. Berantem terus gigiku copot karena kena tonjok. Daneswara, pria itu menghela napas sambil mengelus dadanya berusaha tidak marah pada putrinya dengan Fatimah ini. Kalah atau menang? Bibir Yulia tersenyum lebar, menang. Aku tinju hidung Leo hingga darahnya keluar. Terus dia kabur. Kerennya putri ayah. Sini peluk. Dengan senang hati gadis yang mengenakan seragam putih merah itu memeluk erat tubuh besar sang ayah. Duk. Dari belakang Daneswara tiba-tiba mendapatkan pukulan. Pria itu akan marah tapi setelah tahu siapa yang memukul belakang kepalanya dengan berani dia malah tersenyum lebar. Kamu ini Mas Danes bisa-bisanya bahagia putri sendiri berantem sama temannya. Kesal perempuan cantik yang menutupi keindahannya itu dengan cadar hitamnya. Kan yang penting Yulia menang, nih. Kalau kalah harga diri Mas sebagai seorang ayah.
Akan tercoreng, bukan begitu sayang. Yulia mengangguk membuat Umi Fatimah hanya bisa mengelus dadanya, masih menatap kesal pada suaminya. Umi, hari ini kita makan apa? Yulia menatap Umi cantiknya yang kini membuka sepatu. Dan juga tas yang ia gendong sejak tadi. Makan jengkol kesukaan kamu. Kedua mata Yulia berbinar, dia bertepuk tangan saking bahagianya. Jengkol. Yang benar aja sayang. Kan Mas suruh jangan buat menu yang satu itu, protes Daneswara membuat Umi Fatimah memutar bola matanya. Kalau Mas gak suka, aku dan Yulia yang akan makan. Jengkol itu enak tahu. Aku dan almarhum ayahku dulu sering makan setiap harinya. Daneswara menjatuhkan rahangnya ke pundak istri keduanya. Jengkol itu makanan orang miskin, jangan makan menu itu. Kamu kan udah menjadi istri sahku, jangan bawa kebiasaan dulu ke keluarga kita. Lihat sekarang Yulia sama kayak kamu suka makan jengkol. Umi Fatimah tidak sakit hati akan perkataan suaminya yang tidak suka difilter itu. Dia sudah terbiasa dan kebal. Cek, makanan miskin katamu. Jengkol itu makanan bintang 5. Mas belum pernah makan jadi gak tahu rasanya kayak gimana. Iya benar, jengkol itu makanan terenak yang pernah Yulia makan. Seru Yulia memberikan 2 jempol pada sang Umi. Umi Fatimah bertos ria dengan putrinya itu, lalu mereka berdua tertawa bahagia. Daneswara hanya bisa mendengus lalu berjongkok, menyetarakan posisinya dengan putri manisnya ini. Karena putri ayah udah jadi jagoan. Mau ayah beliin apa? Yulia menatap uminya minta persetujuan, apakah boleh ia meminta sesuatu pada sang ayah? Umi Fatimah mengangguk membuat Yulia berlompat bahagia. Aku ingin kita bertiga pergi ke pasar malam. Cuman bertiga aja. Tolong kabulkan permintaan Yulia, ayah. Bisa tapi besok ya, soalnya malam ini ayah udah ada janji makan bersama dengan bundamu dan kakakmu. Bibir Yulia yang sejak tadi tersenyum mendadak luntur. Dia menunduk lalu mengangguk pelan. Tapi malam ini aku sama Umi bisa gak ikut makan malam. Maaf lain kali aja sayang. Soalnya malam ini ayah mau makan malam dengan keluarga Bunda Sarah. Daneswara menatap istri keduanya meminta bantuan. Dia tidak mengajak istri keduanya dan putrinya ini tentu ada alasan, karena keluarga istri pertamanya tidak menyukai mereka. Gak apa-apa sayang, besok kan kita bertiga pergi ke pasar malam. Ayo kita makan sekarang. Umi Fatimah menarik tangan putrinya menuju dapur. Namun baru saja 10 meter pergi tiba-tiba terdengar suara yang begitu cerai dari pintu utama di mana seorang gadis berseragam putih biru memegang piala bersama wanita bergamis maron yang membawa begitu banyak tote bag di tangannya. Ayah lihat Aisyah. Aisyah memang lomba cerdas cermat. Wah Masya Allah putri ayah benar-benar pintar. Sini peluk ayah sayang. Yulia kecil yang melihat itu menatap sendu ayah dan anak yang saling berpelukan. Bunda aku bisa gak ya pintar sama kayak Kak Aish? Bisa kalau kamu gak malas belajar. Aku juga mau kasih ayah piala. Lihat ayah sampai nangis terharu memegang pialanya. Aku gak pernah melihat ayah menangis sebahagia itu karenaku. Umi Fatimah menghela napas panjang, lalu menepuk kepala anaknya. Fatimah, Yulia, kemarilah. Pinta Bunda Sarah membuat ibu dan anak itu mau tak mau mendekat. Mereka berdua duduk di sofa, di samping Bunda Sarah. Tadi di jalan Bunda sama kakakmu pergi ke mall dan kita belikan pakaian untuk putri. Kedua bunda yang manis ini. Kedua mata Yulia berbinar seketika. Dia seketika menerima tote bag yang berisikan gamis krim lengkap dengan kerudungnya. Makasih banyak bunda.
Bunda Sarah mengangguk lalu dia juga memberikan 2 tote bag pada madunya itu. Fatimah, aku juga beli gamis dengan warna yang cerah untukmu. Aku lihat kamu hanya memakai gamis hitam atau putih saja. Jadi aku belikan kamu gamis berwarna biru muda. Umi Fatimah meringis mendengarnya. Kak, makasih udah beliin aku pakaian, tapi maaf. Gamisku masih banyak. Tapi kan gamis di lemari kamu hanya kebanyakan putih dan hitam, pokoknya kamu harus terima dan pakaian gamis ini. Terima aja Fatimah. Gamis itu mahal pastinya dan cocok untuk kamu kenakan. Kalau bisa Mas mau gamis dulumu itu buang dan beli yang baru, tapi kamu malah tetap mempertahankannya dan selalu memakainya. Padahal itu gamis sudah tidak layak kamu kenakan. Masa seorang istri Daneswara harus mengenakan pakaian yang sudah tidak layak untuk dipakai sih? Fatimah meremas kedua tangannya dengan kuat. Mana mungkin ia sanggup membuang gamis pemberian dari almarhum ayahnya. Ayahnya membelikan gamis itu sampai mengorbankan waktu dan keringat demi bisa memberikannya hadiah terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Cek, dasar kamu ini Mas, omongannya diperhalus napa, tegur Bunda Sarah. Gak apa-apa Kak. Mas Danes memang kalau bicara suka gak disaring, mau tak jahit rasanya. Mulutnya itu, kesal Fatimah. Daneswara refleks menutup mulutnya lalu terkekeh kecil. Kamu psikopat sayang. Fatimah pun ikut tertawa. Kalau aku psikopat udah dari dulu aku jahit mulutmu itu Mas. Masya Allah, kalau ingat dulu bawaannya harus istighfar terus. Untung Kak Sarah tahan dengan kata-kata ajaibnya hingga Mas aman sampai sekarang. Yulia tidak peduli pada orang dewasa di sekitarnya yang sejak tadi melihat mengobrol. Dia malah turun lalu mendekati kakaknya yang tengah mengelus pialanya itu. Kak Aisyah dapat juara cerdas cermat keberapa? Ke-1. Seru Aisyah tersenyum lebar membuat Yulia bertepuk tangan, ikut bahagia. Boleh aku pegang pialanya? Aisyah menggeleng. Jangan sentuh, nanti kamu rusakin lagi pialanya. Yulia menyengir hingga gigi ompingnya terlihat lagi. Waktu itu Yulia gak sengaja Kak. Sekarang boleh ya? Dia menatap kakaknya penuh harapan. Aisyah malah berlari pergi sambil membawa pialanya membuat Yulia cemberut. Kak, Aish tunggu Yulia. Anak kecil itu mengejar kakaknya. Hari itu, hari Jumat, cuaca benar-benar buruk di mana hujan mengguyur perkotaan. Namun di saat orang-orang memilih berteduh, tidak dengan perempuan yang mengenakan seragam putih merah. Anak itu malah mengus sepedanya, tidak peduli seluruh pakaiannya basah. Terlihat, wajah manisnya memerah, menahan tangisan yang kapan saja akan pecah. Kenapa secepat itu perginya? Gumamnya dan pada akhirnya dia menangis pilu. Di bawah guyuran air hujan. Usiaku sekarang baru saja 10 tahun. Allah merenggut apa yang berharga dariku. Umi. Hari Jumat, hari terburuk untuknya. Di mana seharusnya ia merayakan ulang tahun yang ke-10 bersama keluarga, tapi di hari ulang tahunnya ia malah mendapatkan kejutan jika Umi yang ia cintai dan sayangi harus berpulang untuk selamanya. Gak mungkin Umi pergi secepat itu kan? Saat Yulia kecil sedang belajar di kelas, ia dipanggil ke ruangan guru, mendapatkan kabar dari wali kelasnya jika sang Umi telah berpulang untuk selamanya. Tentu saja Yulia langsung pergi dengan sepedanya tidak peduli pada teriakan pada guru yang akan mengantarkannya pulang. Aku belum memberikan apapun pada Umi, jadi tolong jangan pergi secepat itu. Tangisan Yulia kecil pecah. Hatinya sangat sakit, bahkan untuk bernapas pun rasanya sulit. Bohong jika ia kuat. Yang Yulia takutkan di dunia ini adalah kehilangan Umi Fatimah. Dia terus mengus sepedanya, sampai akhirnya berbelok ke gang yang muat untuk pengendara roda 2 saja.
Kedua kaki tanpa alas sepatu itu masih mengus sepedanya. Yulia saking terburu-burunya dia sampai tidak sempat untuk memakai sepatu dan tasnya pun tertinggal. Di sekolahnya, petir semakin kencang terdengar membuat Yulia berteriak. Aku tidak takut pada petir, aku lebih takut kehilangan ibuku. Yulia takut petir, namun dia berusaha untuk melawan ketakutannya itu. Bro! Batu besar yang menghalangi jalannya membuat sepeda yang Yulia gus harus terjatuh. Lutut dan sikunya harus tergesek oleh jalan bebatuan kecil. Ah, perih-perih. Ringisnya. Hei gadis manis, bukankah itu kamu yang kemarin melaporkan kami ke kantor polisi? Yulia mendongak, terdapat sebuah ruko yang tertutup di mana ada dua pria yang tengah berteduh di samping jalan yang ia lalui. Yulia kenal mereka. Mereka ada dua preman yang ia laporkan karena terus memalak para penjual di pasar. Kenapa mereka bisa bebas? Lo heran kenapa kita bisa bebas? Tentunya para polisi itu gak akan percaya sama omongan anak kecil kayak lo. Pasar itu wilayah gue dan gak ada satu orang pun yang berani melaporkan kita. Karena mereka tahu seberapa berbahayanya kita. Tapi lo, kenapa lo malah sok berani melaporkan? Yulia bukannya takut, dia malah abai. Berusaha untuk berdiri dan pergi dari sini, tapi sial. Rantai sepedanya putus. Mau pergi kemana? Lepas. Jangan halangi aku untuk menemui umiku. Lo gak akan bisa pergi gitu aja. Lo harus tanggung jawab, gue dan adik gue hampir di penjara gara-gara bocah sok jagoan kayak lo. Yulia menggeram penuh amarah, dia meninju perut pria bertubuh besar itu, namun tinjuannya malah tidak berefek apapun. Aaron, preman pasar itu tertawa. Lepas. Aku harus menemui umiku sekarang. Jangan halangi aku. Lo yakin bocah sok jagoan kayak lo mau pergi gitu aja? Lo manis, putrinya pria sombong. Itu kan Dit, siapa namanya? Daneswara, ucap Adit. Iya, Daneswara. Punya dua istri yang jadi istri keduanya katanya sangat cantik. Ini anak dari perempuan yang menghajar lo, Aaron. Aaron menatap sinis Yulia. Iya, ini anaknya perempuan gila itu. Gue sentuh tangannya aja gue harus masuk ke rumah sakit karena patah tulang. Arona semakin marah. Fatimah seminggu lalu menghajarnya habis-habisan dan Putri. Perempuan itu hampir membuatnya masuk penjara. Kita apakan nih bocah? Bagaimana jika kita? Adit dengan tatapan memuja pada Yulia yang memiliki wajah manis itu. Dan Aaron tahu apa yang adiknya mau. Ide bagus. Ayo kita bawa ke tempat lain. Lepaskan aku dasar para pria jahat. Allah akan membalas tindakan kejahatan kalian. Kedua pria itu tertawa mendengarnya. Kita akan lepasin lo tapi nanti. Kedua mata Yulia bergetar, dia semakin memberontak tapi sial tenaga pria bertato. Naga itu sangat kuat. Yulia dihempaskan dengan kasar ke gang sempit yang hanya muat untuk pejalan kaki saja. Dia menatap sekitar, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Celaka. Ia dalam bahaya. Kalian mau apa? Kedua pundak Yulia ditahan oleh tangan kekar pria itu. Cuman sebentar sayang, penjahat. Lepaskan aku. Yulia bergerak gelisah, dia menangis hebat dengan tubuh bergetar ketakutan saat pria itu mulai mendekati tubuhnya. Sedangkan satu pria yang lain berdiri sambil menatapnya. Penuh puja. Yulia benci tatapan itu. Namun sebuah keajaiban, tiba-tiba suara sirine polisi membuat Aaron dan Adit panik. Aaron, yang akan membuka paksa kancing atas Yulia, terpaksa berhenti. Sialan. Kenapa polisi bisa datang? Tolong. Tolong aku. Di sini ada penjahat.
Teriak Yulia membuat Aaron dan Adit semakin panik. Pada akhirnya kedua preman itu pergi dengan terburu-buru sambil mengumpat penuh kesal. Melihat kepergian kedua penjahat itu membuat Yulia semakin kencang menangis. Dia memungut kerudungnya yang sempat pria jahat tadi lepas. Tanpa memakainya lagi dan hanya menggenggamnya, gadis itu berjalan keluar dari gang sempit dengan kedua kaki terati. Tubuhnya bergetar, tidak bisa dia kendalikan saat mengingat preman itu menidih tubuhnya dan hampir merusaknya. Yulia hanya gadis yang lugu saat itu, mentalnya diuji di mana dia harus terima akan traumanya ini. Umi, Yulia takut Umi. Yulia butuh Umi. Mereka jahat, Allah juga jahat, merenggut Umi dari Yulia. Semua orang jahat. Takut. Petirnya semakin kencang terdengar, Yulia butuh pelukan Umi. Umi, Umi, Umi. Yulia. Gadis berusia 10 tahun dengan kondisi yang memprihatinkan itu mendongak, menatap ke samping di mana terdapat kakak tirinya yang bersembunyi di sebuah tiang bangunan. Dengan ponsel yang terdengar suara sirine polisi. Aisyah, perempuan berkerudung putih itu segera mendekat lalu memeluk adiknya dengan erat. Dan saat itu juga tangisan Yulia pecah. Kak Aisyah, semuanya akan baik-baik aja, Dek. Sekarang kamu aman. Maaf kakak telat menolongmu.